Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Remaja di Era Digital. Anggota kelompok dari kelompok dua adalah Aruna Dewi Rizky, Afrida Sialagan, Muhammad Imas Roakaini, Nadita Maula Aziza, dan Nicholas. Mengapa kami memilih penelitian ini? Karena kami melihat perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah pola komunikasi remaja di Indonesia, seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X menjadi media utama untuk berinteraksi. Dalam penggunaannya, remaja lebih sering memakai bahasa singkatan dan campuran bahasa daripada bahasa Indonesia yang baru. Kondisi ini mendorong kami untuk mengkaji pola penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja di media sosial. Latar belakang dari penelitian kami yang pertama, media sosial, karena media sosial merupakan komunikasi utama bagi remaja. Yang kedua, remaja cenderung menggunakan bahasa yang lebih informal dan inovatif. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah baku yang semakin berkurang. Dan fenomena tersebut mendorong kami sebagai peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pola penggunaan bahasa remaja di media sosial. Adapun tujuan penelitian dari tema kami adalah di mana di sini menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, kemudian mengkaji penggunaan bahasa gaul dan berbagai bentuk singkatan, menganalisis peralihan penggunaan ragam bahasa dan komunikasi, kemudian menilai tingkat kesadaran terhadap ejaan dan tata bahasa Indonesia. Next. Kemudian kami mengambil metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Survei dilakukan pada 65 responden berusia 15 sampai 21 tahun. Kemudian data kami kumpulkan itu melalui kuesioner yang berisi 7 pertanyaan dengan skala Likert. Kemudian data kami analisis menggunakan distribusi frekuensi dan presentasi. Oke. Berdasarkan hasil survei platform yang paling banyak digunakan responden adalah WhatsApp sebesar 38,5%, oke, TikTok sebesar 36,9%, dan Instagram sebesar 21,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga platform tersebut menjadi media komunikasi utama remaja dalam berinteraksi sehari-hari. Oke, selanjutnya. Oke. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 67,7% responden kurang memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia baku di media sosial. Sebanyak 46,1% sering menggunakan bahasa gaul saat berkomunikasi dengan teman. Namun 73,8% responden beralih menggunakan bahasa yang lebih formal ketika berbicara dengan guru atau orang yang lebih tua. Selain itu, 49,2% merasa lebih nyaman menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa baku. Hal ini menunjukkan bahwa remaja mampu menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya. Dapat diartikan remaja sebenarnya mampu membedakan kapan harus menggunakan bahasa yang formal dan kapan menggunakan bahasa gaul. Namun penggunaan bahasa baku di media sosial masih perlu ditingkatkan kembali. Seperti itu. Next, selanjutnya. Kebiasaan menulis remaja di era digital. Yang pertama, sebanyak 69,3% remaja sering menggunakan singkatan seperti "ga", "by the way", dan "on the way" dalam komunikasi sehari-hari di media sosial. Hal ini memang membuat komunikasi menjadi lebih cepat dan praktis. Untuk yang kedua, sekitar 70,8% remaja masih kurang memperhatikan ejaan, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital ketika menulis di media sosial. Ketiga, sebanyak 77% remaja mengaku tidak memeriksa kembali tulisan sebelum dikirim.
Kebiasaan ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam menulis masih perlu ditingkatkan. Next. Untuk selanjutnya ada dampak penggunaan bahasa di media sosial. Yang pertama, bahasa gaul memang memudahkan komunikasi dengan teman, tetapi jika digunakan terus-menerus dapat mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Yang kedua, rendahnya perhatian terhadap kaidah ejaan dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi bahasa di era digital. Yang ketiga, penggunaan bahasa gaul yang terlalu dominan berpotensi mengikis kemampuan berbahasa Indonesia baku dalam jangka panjang. Selanjutnya. Baik, hasil kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan berdasarkan hasil survei terhadap 65 responden remaja dengan rentang usia 15 hingga 21 tahun mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Kami menemukan 4 kesimpulan kunci dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, remaja cenderung tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Kemudian yang kedua, remaja memiliki kemampuan register switching sesuai dengan mitra tutur mereka dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kesadaran terhadap kaidah ejaan dan pemeriksaan tulisan sebelum dikirim ke media tutur masih sangat rendah. Yang terakhir, terdapat potensi pengaruh negatif jangka panjang pada kemampuan berbahasa formal, khususnya pada kelompok usia 15 hingga 21 tahun. Uh, Berdasarkan hasil uh, penelitian kami memiliki rekomendasi 4 langkah strategis yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, penguatan pendidikan literasi digital yang mengintegrasikan kaidah bahasa Indonesia formal. Yang kedua, peningkatan kesadaran remaja terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia baku. Yang ketiga, pengembangan materi dan program edukasi bahasa di media sosial. Yang terakhir, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan platform digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu untuk menilai hasil kinerja kelompok kami. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa melalui kolom komentar penilaian tugas kami dan kami akan membalasnya melalui email langsung ke email Ibu. Terima kasih.